Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hifayah Astuti dalam mata kuliah Matematika Optimasi di Fakultas Teknik Industri Universitas Borobudur Jakarta. Baik, pada materi kuliah minggu keempat akan dibahas tentang titik keseimbangan pasar atau harga pasar atau yang disebut dengan equilibrium. Yang dimaksud pasar di sini adalah merupakan pertemuan baik langsung atau tidak langsung melalui komunikasi antara pembeli dan penjual, di mana disebut nanti akan diperoleh harga keseimbangan pasar. Harga keseimbangan pasar dapat terjadi jika harga permintaan barang dalam ini nanti PD, demand sama dengan harga penawaran barang atau PS. PS di sini P supply, price supply, atau sebaliknya. Harga keseimbangan pasar dapat terjadi sebaliknya jika jumlah permintaan barang yang nanti GD disamakan dengan jumlah barang yang ditawarkan yaitu GS. Dari kedua pernyataan di atas dapat dirumuskan bahwa untuk menentukan harga keseimbangan pasar rumusnya ada dua, yaitu PD sama dengan PS. PD itu harga demand disamakan dengan harga supply, atau GD sama dengan GS, jumlah demand sama dengan jumlah penawaran, sehingga nanti diperoleh jumlah dan harga keseimbangan pasar dengan simbol yaitu dari equilibrium E0, indeksnya E0, kurung buka Q0, Q0 itu kuantum 1 dan P0. Jadi Q itu jumlah pasar, jumlah keseimbangan pasar sebelum terjadi pasar terjadinya ada dikenakan pajak, dan P-nya P0 itu harga pasaran sebelum ada kenaikan pajak. Jadi simbolnya E0 Q0, P0. Nanti ada E1 kurung buka Q1, P1 itu artinya apa? Harga keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak, di mana indeks 1 itu adalah jumlah barang akibat karena ada pajak. Kalau P1 harga barang karena ada kenaikan pajak. Jadi kalau masih belum ada pajak atau subsidi indeksnya 0. Langsung contoh soal, intinya ini rumusnya nanti harga permintaan sama dengan harga penawaran disamakan, itu rumusnya, atau jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Contoh soalnya, diketahui fungsi permintaan barang suatu barang D demand, P sama dengan 30 min 2Q kuadrat, ini fungsi demandnya fungsi kuadrat, nanti gambarnya melengkung ke bawah. Dan fungsi penawaran, supply, P sama dengan 2Q kuadrat plus 4Q plus 6. Jadi ini fungsi kuadrat juga. Nanti garis belakangnya melengkung ke atas. Jadi dua-duanya fungsi permintaan merupakan P merupakan fungsi dari Q. Sedangkan penawaran juga sama merupakan P nilainya tergantung dari Q atau itu merupakan fungsi dari Q. Dari contoh 2 yang kita di atas pertanyaannya, tentukan jumlah dan harga pada keseimbangan pasar serta gambarkan grafiknya. Artinya Anda harus menentukan titik keseimbangan pasar. Oke, kita jawab. Menurut rumus, syarat menentukan harga keseimbangan pasar dalam soal ini adalah, di sini adalah harga permintaan sama dengan harga penawaran. Dalam hal ini PD sama PS. PD-nya tadi 30 min 2Q kuadrat. PS-nya tadi di atas 2Q kuadrat plus 4Q plus 6. Jadi ini dipindah ruas kanan, jadi ini 0. Ini min 2Q kuadrat pindah ruas kanan, jadi ada 2Q, 2 tambah 2Q kuadrat, jadi sini 4Q kuadrat. Kemudian plus 4Q tetap. Di sini ada plus 6. Tapi 30 pindah ruas kiri jadi min 30. Min 30 tambah 6 jadi menjadi min 24, ruas kiri 0. Ini ruas kanan, ini sama-sama dibagi 4, jadi disederhanakan 0 sama dengan Q kuadrat plus Q min 6. Ruas kanan ini bisa difaktorkan. Kalau dikalikan itu
plus 3 kali min 2 kan min 6. Kalau dijumlahkan plus 3 dan min 2 adalah Q koefisiennya. Jadi kalau hasil perkaliannya min 6 dijumlahkan 1. Jadi ini bisa difaktorkan seperti ini sehingga diperoleh karena ruas kiri 0, maka Q plus 3 sama 0 kali Q min 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh ini masing-masing dibuat sampai dengan 0, maka diperoleh Q yang Q0 pertama min 3 ini nilainya diabaikan karena nggak mungkin jumlah kuantum barang itu negatif. Yang dapat dipakai adalah jumlah aksiom pasar pada saat pindah kanan 0. Ini hasil jumlah aksiom pasar. Untuk menentukan harga pasar pada jumlah aksiom pasar tersebut, maka nilai Q2 disubstitusikan kepada fungsi permintaan atau fungsi penawaran. Yang lebih stabil substitusikan ke fungsi permintaan saja. Jadi Q-nya dikali 2 kuadrat 4 kali 2 jadi min 8, 30 dikurang 8, jadi nilainya harganya pasar kesemuan pasar adalah 22, sehingga diperoleh jumlah dan harga pada pasar jumlahnya 2, ini titiknya nanti koma 22 ya. Gambar grafik, tadi gambarnya adalah grafiknya adalah kuadrat semuanya, jadi bisa diambil himpunan pasangan, ini Q dan P, dicoba kalau Q-nya 0, kemudian titik yang kedua, ambil titik yang dari hasil hitungan itu tadi, jumlahnya 2 kan, kalau nanti kan ketemu, ini udah cukup 2 pasang titik. Kemudian juga fungsi permintaan, kalau diambil Q-nya 0, nanti P-nya 30, nanti melengkung ke bawah. Kemudian titik yang ada lagi, titik semuanya pasar, pada saat nilainya ini 2, harganya 22. Satu lagi titik yang ketiga bisa diambil, misalkan kalau nilai P-nya 0. P-nya 0 dibuat 0, jadi pindah ruas kiri plus jadi 2Q kuadrat sama dengan 30. Maka P sama dengan 30 bagi 2, 15. Jadi Q sama dengan P-nya kan 0 ya. Jadi Q kuadrat sama dengan 30 dibagi 2. Jadi 15. Q kuadrat sama dengan 15. Maka Q adalah akar 15. Kalau akar 16 kan 4. Jadi akar 15 3,8. Jadi pada saat di sini ini sumbu Q, pada ini sumbu P, pada Q-nya 0. Di sini pada saat P-nya 0, nih 0 kan di sini, maka Q-nya 3,8. Maka grafiknya bisa dibuat fungsi penawaran dulu ketika Q-nya 0 di sini 0, P-nya di sini 6 di sini. Titik sana pasar Q-nya 2, harganya 22, maka lewat titik ini harusnya melengkung ke atas ini. Itu fungsi penawaran. Ini yang hijau nggak kepakai ya. Kemudian fungsi ini penawaran S, fungsi permintaannya ketika Q-nya 0, P-nya 30, ini 30 di sini, maka ini 0,30. Kemudian harga kesemuan pasar yaitu titik pertemuan antara penjualan dan penawaran dan permintaan, atau secara grafiknya titiknya grafiknya bertemu di sini. Nah, lihat titik 0,30 dan titik 2,22. Dan titik yang ini memotong sumbu E ketika Q-nya 3, P-nya 3,8 ya, P-nya 8. Grafiknya gini. Jadi grafiknya lengkung ke atas semua. Baik, itu fungsi contoh yang pertama. Contoh yang kedua, diketahui fungsi permintaan barang yaitu D.29Q plus 6P sama dengan 36. Ini fungsinya garis lurus. Dan fungsi penawarannya 9Q sama dengan P kuadrat 4. Ini fungsi kuadrat. Nanti penawaran ini naik ke atas, ini garis lurus. Pertanyaan, carilah kuantita dan harga pasar. Gambarkan fungsi permintaan dan penawaran dalam satu diagram. Jawab. Dalam hal ini fungsi ternyata merupakan Q dari fungsi dari P. Jadi ini dijadikan yang penawarannya Q S, Q sama dengan P kuadrat min 4 dibagi 9. Sedangkan permintaannya 6P-nya pindah urus kiri dulu, 36 dikurang 6P. Jadi Q-nya sama dengan 36 min 6P dibagi 9. Jadi merupakan fungsi Q dalam P. Sehingga kita menggunakan rumus untuk menentukan harga kesemuan pasar QD sama dengan QS. QD-nya ini tadi 36 min 6P dibagi 9. QS-nya
P kuadrat min 4 dibagi 9. Sehingga disamakan, diperoleh. Ini sama-sama dibagi 9, maka 36 min 6P sama dengan P kuadrat min 4. Dipindah ruas kanan semuanya, jadi ini 0. Jadi menjadi P kuadrat, pindah ruas kanan plus 6P min, pindah ruas kiri kan min 36 dengan min 4 jadi min 40. Ini ternyata bisa difaktorkan ya, kalau dikalikan min 40. Kalau dijumlahkan 6, berarti 10 plus 10 min 4 perkaliannya. Sehingga ini sama dengan dapat difaktorkan. Yang pertama, P1 ada 2P, ini negatif. Menjelaskan tidak mungkin, karena negatif. P yang kedua adalah nilainya 4. Jadi nilai P1 ini negatif, tidak digunakan, jadi diabaikan. Selanjutnya nilai yang digunakan P2, menunjukkan harga semuanya pasar. Ini disubstitusikan kembali ke fungsi demand. Fungsi permintaan masukan P-nya tadi yang benar 4 ya. Ketemu 4 ya. Masukan keempat, maka ketemu Q-nya adalah 3/4. Maka harga semuanya pasar pada jumlahnya 3/4 unit, harganya 4 satuan harga. Jadi B, bagaimana menggambarkan grafiknya? Kalau fungsi demand ini garis lurus. Gimana cara menggambar grafiknya? Dibawa ke dalam bentuk standar. Ruas kanannya harus 1, maka dibagi 36. 1. Jadi ini tadi 9Q, jadi Q per 36 dibagi 9 lagi. Kalau ini P dibagi 6, tapi dibagi 6 lagi. Maka hasilnya Q 36 bagi 9, 4. 36 bagi 6, 6. Ini artinya apa? Artinya pecahan garis memotong sumbu Q di 4, memotong sumbu P di 6. Maka gambarnya gampang dibuat. Nah, ini garis lurus, memotong sumbu P di 6, memotong sumbu P di 6, memotong sumbu X di 4. Garis lurus. Ini fungsi demand. Sedangkan fungsi penawarannya, Anda tinggal memasukkan fungsi pasarannya dulu. Tadi ketemu P-nya, X-nya 3/4 pada saat P-nya 4. Ketemu ini titik, nanti ketemu titik perpotongan ya. Kedua diambil, misalkan dibuat Q-nya 0. Q-nya 0, maka ketemu P-nya, P kuadrat sama dengan 4. P kuadrat sama 4, ya, maka P-nya 2. Maka di sini ketemu pada saat ini sumbu Q ini ya. Ketika ini Q-nya ini, ketika Q-nya 0, maka P-nya 2. Ketika P-nya 4, di sini 4, di sini 4, ini 4 di sini ya, karena tenang. Maka ketemu harga pasar ketika ini 4/3, maka garisnya ini kuat karena kuatnya lengkung. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Selamat belajar, mudah-mudahan Anda bisa mengerjakan tugas dengan baik. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.